وافتح لنا باب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا من مقلل الامور كلها بيده واليوم كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وفي قلبي وبارك لنا في عبادي ابدا وارزقنا كما في العارفين والفينا في مع جميع الاخلاص وصدق والدين والعافية والغنى والنصر وحفظ الناس والانتفاع وفرج قلوب الاولين والاخرين امين يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة والقبول والتمام بالرسول وإلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة سيد الإمام أحمد بن عيسى المهجر الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الإمام عبد الرحمن السقاف سيدنا الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاشي على البار ثم إلى حضرة الإمام عبد الله بن يوسف الإمام علي بن تعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: وهذا الإنزال من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا. نزل القرآن جملة واحدة من اللوح إلى بيت العزة. ونزل به جبريل بأمر الله على رسوله عليهما السلام مفرغا في نحو 23 سنة، وهي مدة الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ أوحى الله إليه وابن 40 سنة، وقبض عليه الصلاة والسلام عن 63 سنة. Wahadzal inzalu, dan turunnya ayat Al-Quran itu dari minal lawhil mahfudhi ila baitil izzah minas sama'id dunya, itu langsung dari lawhil mahfudh ke baitul izzah. Baitul izzah itu di langit dunia namanya. Jadi ketika Allah turunkan Al-Quran dari lawhil mahfudh ke baitul izzah, langsung semuanya 30 juz. Nazal Al-Qur'anu jumlatan wahidatan minal lawhi ila baitil izzah. Itu Al-Qur'an turun langsung 30 juz minal lawhi ila baitil izzah, dari lauhil mahfuz sampai ke baitul izzah. Baitul izzah tadi dikatakan langitnya, langit bumi, langit dunia. Wa nazala bihi Jibrilu bi amrillahi ala rasulihi alaihi wassalam. Kemudian malaikat Jibril turun dengan perintah Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mufarragan fi nahwi 63 wa 20 sanatan. Mufarragan itu artinya berpisah-pisah. Kalau dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, itu langit dunia, itu langsung 30 juz. Dari langit dunia ke Rasulullah lewat malaikat Jibril itu berpisah-pisah. Artinya berpisah-pisah, tidak langsung 30 juz. Fi nahwi 23 sanatan, 23 tahun lamanya. Jadi dari malaikat Jibril ke Rasulullah itu ayat turun 23 tahun.
menurut keadaan yang ada. Makanya ketika ayat turun itu terkadang ada satu kejadian, ada satu sebab. Makanya disebut dengan asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat Al-Quran ini, sebabnya ini. Ayat Al-Quran ini adanya itu, sebab itu. Kalau hadis, itu namanya asbabul wurud. Kenapa baginda Rasulullah berkata seperti ini? Kenapa baginda Rasulullah bersabda seperti ini? Kenapa baginda Rasulullah sepakat seperti ini? Itu namanya asbabul wurud. Wahia muddatul wahyi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini waktu wahyu ke Rasulullah. Jadi Allah memberikan wahyu ke Rasulullah lewat malaikat Jibril itu 23 tahun lamanya. Ya, wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad 23 tahun. Persis baginda Rasulullah 40 tahun, berarti kalau 23 tahun berapa usia beliau? Rasulullah 40 tahun mendapatkan wahyu 23 tahun, berarti usia beliau berapa? 63. Idza auhallahu ilaihi wa huwa ibnu arba'ina sanatan. Ketika Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah, itu Rasulullah berusia 40 tahun. Kita lihat ketika wahyu pertama, ketika beliau berada di Gua Hira. Itu usia beliau 40 tahun. Mendekati usia 40 tahun, baginda Rasulullah sering ke Gua Hira. Tapi dari usia-usia masih muda tuh, 25 tahun, terus Rasulullah setiap tahunnya ke Gua Hira. Melihat kondisi umat. Dari Gua Hira itu kelihatan Ka'bah. Ya, kelihatan Ka'bah. Kelihatan ada orang yang nyembah patung, menyembah ini dan itu kelihatan oleh baginda Rasulullah. Nah, itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai niat. Kok yang mereka sembah patung? Yang mereka sembah itu makhluk. Kenapa enggak mau menyembah kepada Tuhannya? Nah, itu strategi baginda Rasulullah. Namanya strategi baginda Rasulullah. Dia satu dakwah. Jadi kalau kita mau dakwah juga ada strateginya yang disebut dengan siasah. Makanya ada fikihus siasah. Ada perbuatan a'malu siasah. Jadi ada strateginya. Gitu. Perang ada gak strateginya? Kalau tidak ada, itu kita lihat peperangan Badar di tanggal 17 Ramadan, pertama kali umat Islam puasa, perang besar pula. Kaum muslimin kala itu 313 orang. Sementara orang kafir 3.000 pasukan. Berarti 1 banding 10. 1 banding 10. Itu kalau tidak strategi baginda Rasulullah, waduh, repot. Makanya penting sebuah strategi. Ada ilmu siasah, namanya ilmu siasah, ilmu tentang strategi. Sama, ustadz, ulama, kiai, habaib punya harus strategi dakwah. Kalau nggak punya strategi dakwah, maka dakwahnya tidak bakal hasil. Sampai kapanpun nggak bakal hasil. Kalau tidak diiringi dengan strategi. Misalnya orang dakwah, udah majlis aja, majlis. Nggak ada strateginya, harus pakai strategi. Pendekatan sana, pendekatan sini, ini dan itu. Berarti betul-betul kompleks kalau menjadi seorang ulama. Nggak bisa cuma sekedar ngajar kitab kuning. Ngajar kitab kuning gampang. Ya, orang belajar 20 tahun jadi ustaz. Ya kan? 20 tahun jadi ustaz. Gampang kan? Gampang nggak? Gampang aja, Mak. 20 tahun jadi ustaz. Tapi bagaimana bisa mengambil hati orang itu susah. Ngambil hati orang, berakhlak. Bahwa utama dakwah itu adalah akhlak. Bukan ilmu. Bukan ilmu. Kita lihat di tempat manapun, itu diterimanya dakwah, yang nomor 1 itu adalah akhlak. Akhlak, adab. Makanya itu disebut dengan siasah. Yang disebut dengan strategi. Gak bisa orang ceramah seceramah-ceramahnya. Ada terkadang orang baca kitab hebat, tapi ceramah nggak bisa. Ada sebagian lagi orang ceramah hebat, tapi baca kitab nggak bisa.
Ada dua-duanya bisa, tapi nggak bisa ngarang kitab. Ini dikatakan oleh Imam Al-Haddad, lemah nih kalau jadi ulama. Dia ceramah hebat, kemudian dia baca kitab, ngajarin hebat, tapi nggak bisa ngarang kitab, lemah. Jadi yang namanya ulama harus bisa ngarang kitab. Berarti untuk memahami karangan itu harus mempunyai banyak keilmuan. Ini terkadang ada orang cuma sekedar belajar nahwu shorof berhenti. Dianggap udah luas. Padahal sedikit pun tidak ada keluasan ilmu. Orang baru cuma sekedar belajar bahasa Arab. Ada orang kan biasa belajar alfiyah. Wuduh. Seperti orang baru belajar silat. Kecil masih alfiyah. Dia belum belajar nahwu, belum belajar sorofnya. Dia belum belajar balaghahnya. Dia belajar mantik. Mantik itu ilmu tentang ucapan yang indah dan disertai dengan berbagai macam sastra. Mani, begitu juga kemudian ilmu arud, ilmu tentang sastra, sastra bait syair. Itu kalau tidak dipelajari, bagaimana menjadi seorang ustadz yang sempurna? Jadi ini kita masih sangatlah jauh. Kebanyakan orang masih sangat jauh untuk memahami syariatul Islam secara mendalam. Udah lebih parahnya lagi, mereka belum memahami Islam secara mendalam, ngajar sana sini, akhirnya dijadikan guru. Setelah guru dijadikan guru besar, padahal keilmuannya itu saja. Tadi itu Imam Al-Haddad menyatakan kalau yang ulama sempurna, kitab memang ahlinya, ceramah memang ahlinya, ngarang, bukan ngarang dia bilang ngarang ente omongan, enggak, ngarang kitab. Gitu. Ulama-ulama kita tempo dulu seperti itu. Kita lihat Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Mahfuz Termas, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, ulama-ulama kita kemarin Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Kita lihat Al-Habib Umar yang sekarang ngajar kitabnya, Masya Allah, ceramahnya Masya Allah, ngarang juga Masya Allah. Kesibukannya beliau sangat luar biasa. Kita baca kitab, wala bisa ceramah, wala bisa ngarang kitab. Jadi kemunduran nih jamaah sekalian. Zaman sekarang itu banyak sekali kemunduran. Orang baru cuma sekedar baca zikir udah disebut dengan ustaz. Murah sekali harga seorang ustaz. Ya kan? Baca maulid udah disebut dengan ustaz. Ngajarin Quran, alif ba ta udah disebut dengan ustaz. Jadi sangat murah. Akhirnya mereka udah disebut dengan ustaz, gengsi. Mendingan orang Bogor lapar sedikit dia makan gengsot. Ini pada gengsi, sombong, astagfirullahaladzim. Padahal Imam Ibn Subki seorang alim besar. Imam Ibn Subki seorang alim besar mendengar kata-kata Imam Nawawi. Besarnya keagungan Imam Nawawi sampai Imam Ibn Subki mencari Imam Nawawi ke Mesir. Ketika itu dari Syam, Imam Nawawi ke Mesir. Rupa-rupanya Imam Nawawi udah pulang lagi ke Syam. Akhirnya itu Imam Ibn Subki balik lagi dari Mesir ke Syam. Ketika di Syam, Imam Nawawi meninggal dunia. Jadi Imam Ibn Subki tidak berjumpa dengan Imam Nawawi. Tapi ketika datang ke tempat Imam Nawawi, langsung beliau minta di mana tempat Imam Nawawi dulu ngajar. Akhirnya diarahkan oleh murid-muridnya, nih, di batu inilah Imam Nawawi ngajar. Dicium oleh Imam Ibn Subki, tempat ngajarnya Imam Nawawi dicium. Betul-betul dicium. Sampai bahkan keledainya Al-Imam Nawawi dihormati oleh Imam Ibn Subki. Itulah adab. Tidak berjumpa dengan orangnya, tapi dengan niat yang kuat, akhirnya dapat keilmuan Imam Ibn Subki. Ya Allah. Jadi zaman kita ketinggalan adab, ketinggalan ilmu.
ilmu ada, nggak ada, adab tidak ada. Betul gak jemaah? Kita coba lihat orang-orang di pesantren 6 tahun pulang, 7 tahun atau 5 tahun atau 4 tahun pulang. Ada sebagian lagi mendekem, udah merasa bahwa dirinya seorang ustaz. Udah nggak mau belajar lagi, udah. Terharamkan dia dari berbagai macam keilmuan. Sementara dia ilmu alat atau ilmu dasar aja nggak punya. Tadi saya katakan nahwu shorof aja nggak, belajar tajwid dengan benar itu aja nggak bisa. Ilmu tajwid itu benar. Bagaimana cara membaca bahasa Arab, tulisan Arab dengan benar, membaca Al-Quran dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim harus benar. Itu ada ilmunya. Tajwid bukan cuma sekedar tajwid biasa. Bukan cuma sekedar kita belajar arid disurukun, kemudian mad iwad, mad lazim, mad wajib, mutasil dan sebagainya, bukan mas panjang lagi. Gitu. Wa qubida alaihi salatu wassalamu an 63 sanatan. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di usia 63 tahun. Ya. Beliau dapat wahyu pertama di usia 40 tahun. Beliau dapat Al-Quran, wahyu datang dari Allah kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Itu kalau Al-Quran, wahyu Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Adakah wahyu Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad tanpa malaikat Jibril? Ada. Ada. Itu namanya hadis qudsi. Tapi bedanya antara Al-Quran dengan hadis qudsi, orang membaca Al-Quran itu ibadah. Gitu. Tapi kalau orang membaca hadis qudsi tidak disebut dengan ibadah. Gitu. Kita nih baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu setiap satu huruf satu ibadah, satu pahala. Wala taqulu alif lam mim harfun wahidun. Jangan kalian katakan bahwa alif lam mim ada satu huruf. Tidak, alif satu huruf, lam dua huruf, mim tiga huruf. Apalagi kalau misalnya ada dalam satu tafsir alif itu dua harakat, berarti dua. Lam itu kan ada di situ mad wajib mutafil, panjang tuh alif lam mim. Mimnya dipanjangin. Alif lam mim. Itu kan di akhirnya itu berapa dong hurufnya? Enggak disebut dengan satu huruf. Alif dikatakan oleh Rasulullah fal aliful harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Maksudnya bukan mad wajib mutasil, bukan. Itu alif lam mim itu tadi saya ngomong mad wajib, bukan. Maksud saya bukan mad wajib mutasil. Kadzalika qala al-ulama'ul muhaqqiqun minas salafi wal khalaf. Demikian sebagaimana yang telah dikatakan oleh ulama. Ada ulama muhaqqiq, ada mudaqqiq. Kalau muhaqqiq berarti ulama yang sudah merealisasikan keilmuan. Antara ilmu dan akhlak sesuai. Makanya disebut tahqiqul ilm. Orang yang tahqiqul ilm itu baca bukan cuma sekedar baca, satu hurufnya dia tahu. Masing-masing satu hurufnya, kegunaan huruf secara nahwu, secara balaghah, secara bahasa Arab dia tahu. Maksud dan kandungannya dalam setiap hurufnya tahu. Tahqiq namanya. Makanya ulama-ulama kita kalau ngajarin ngaji betul-betul teliti betul. Kalau di pesantren, ya kalau di pesantren waktu yang panjang 4 jam baca kitab. Tapi kalau saya pergunakan seperti itu, waduh, hari gak jamaah? Sampai jam 1, jam 2 dini hari. Waduh, itu tidak. Jadi saya sederhanakan. Kapan saya ngajar di pesantren, kapan saya ngajar di masyarakat umum, itu disederhanakan. Nah itu namanya siasah namanya. Strategi ngajar. Enggak semuanya ngajar sama. Ya kan? Kita ngajar di kuliah, kita ngajar di majelis ta'lim, beda. Bahasanya pun beda.
gaya bahasanya beda. Kita ngajar di majelis salim atau kita ngajar di masyarakat umum, beda semuanya. Jangan kita anggap bahwa ketika kita ngajar di majelis salim sama dengan kita ngajar di masyarakat umum, beda. Atau misalnya kita ngajar di perkantoran, ya kan? Beda. Atau kita ngajar di tempat pejabat, beda juga. Nah itulah pentingnya seorang ulama, mumpuni dalam berbagai macam keilmuan. Kadang kita dengar ada seorang ustaz di mana aja dia ceramah itu juga. Waduh, di masjid majelis ini itu juga sampai orang hafal. Masjid ini itu juga sampai orang apa? Wah, ilmu nyontek namanya. Seorang ulama tidak, gitu. Di setiap majelis ada ilmu tersendiri. Itu namanya alim. Gitu. Itu namanya alim. Dan di antara tanda ulama itu di mana dia berada, majelisnya berbeda dan kitabnya pun berbeda. Enggak di malam Jumat An-Nasyuddiniyah, nanti malam Sabtu An-Nasyuddiniyah, malam Senin berarti sedikit dia punya. Di berbagai macam majelis kitabnya berbeda-beda. Kuasa dia. Di berbagai macam fan dari ilmu, berbagai macam seni ilmu mampu dia. Gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat sampai seorang Mu'allim Syafi'i Adzami, beliau sampai ngajar kitab Arab Melayu. Dan beliau nggak gengsi ngajarin Arab Melayu. Padahal beliau seorang alim besar. Beliau ngajarin apa? Arab Melayu. Tulisannya tulisan Arab, tapi bacaannya baca ada pun daripada itu, misalnya kan. Kalau kita sering baca Isra dan Mi'raj itu, kejadian Isra Mi'raj yang dikarang oleh Habib Utsman di antaranya. Syahdan pada malam hari itu, syahdan. Padahal kalau misalnya kita mau bicara tentang zaman sekarang, apa maksudnya syahdan? Tapi itulah bermula dalam kajian-kajian kitab. Sampai ulama semuanya mampu untuk itu semuanya. Ulama-ulama kita ngajar kitab Syekh Arsyad Al-Banjari, padahal itu Arab Melayu, diajarin. Bukan cuma sekedar Arab fasihnya saja. Jadi kalau misalnya mau jadi seorang ustaz nih, ilmunya harus mumpuni. Bukan cuma sekedar mumpuni, siasat dia dalam berdakwah pun harus dia tahu. Di mana beliau ceramah, di mana beda. Coba lihat kita punya guru Al-Habib Umar. Beliau ceramah di istana beda dengan beliau ceramah di Istiqlal. Beliau ceramah di Istiqlal beda dengan masyarakat umum. Ketika beliau ceramah di masyarakat umum beda dengan majelis alim. Berada di kalangan habaib beda dengan di masyarakat biasa, beda. Coba lihat. Kita punya guru Al-Habib Umar menandakan keilmuannya itu mumpuni. Nah, kita nih berada dalam keberkahan beliau, ikutin dan belajar. Tidak ada waktu untuk tidur dengan banyaknya, tidak ada waktu untuk santai, belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Jadi ilmu itu, Al-Quran itu semuanya ilmu jamaah. Dari ilmu itu ada sejarah. Kita lihat Al-Quran, sejarah para nabi dan rasul ada dalam Al-Quranul Karim. Tentang keilmuan, tempatnya. Berbagai macam keilmuan, zahir dan batin. Kita mau zikiran lewat Al-Quran ada. Kita mau belajar ilmu. Ma farratna fil kitabi min syai'. Firman Allah Subhanahu wa taala, kami tidak pernah mengalpakan. Dari Al-Quran itu sedikit, artinya tidak pernah ada kurang keilmuan dalam Al-Quran. Semuanya ada. Walaupun banyak bersifat global. Ijmali namanya, global, tidak secara terperinci. Ini contohnya sholat aja. Ada gak dalam Al-Quran perilaku sholat? Ada gak? Allah berfirman, aqimus sholat, dirikan sholat. Tapi Allah ngajarin gak tentang dirinya sholat? Tidak. Ruku, enggak. Itu ada di mana? Di hadis Rasulullah. Jadi itu pelajaran kita panjang. Belajar Al-Quran dan ulumul Quran. Belajar hadis, dirayah, riwayat. Panjang. Gitu. Wa fi fadli syahri Ramadhan. Kemudian kita berbicara tentang keistimewaan bulan Ramadan. Dalam keistimewaan, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin. Dan jadikan Ramadan kita min abraqi Ramadan lana wa li jami'il ummati Muhammadiyah. Di antara seberkah-berkahnya Ramadan
buat kita dan umat Rasulullah. Allah jaga Palestina kita, Allah jaga Yaman kita, Allah jaga Syam kita, Allah jaga Sudan kita, Allah lindungi Sumatera kita yang dalam keadaan berduka, Allah lindungi berbagai macam tempat. Itu dilihat di janggal hutan yang dekat Gunung Gede itu banyak sekali yang sudah mulai keropos sekarang. Gunung Gede sebelah mana? Iya, arah mana nih? Bogor arah mana? Sana. Iya. Soalnya saya takut ngasih arah salah. Sana. Itu sekarang banyak sekali yang botak, yang gundul. Itu penebangan kayu di daerah Bandung. Di Jawa Barat udah mulai banyak nih. Atau hutan-hutan yang sudah mulai banyak gundulnya. Kalau datang curah hujan yang sangat banyak, apa yang terjadi? Longsor. Nah, warga sekitar kena. Itu kan kejadian di Sumatera. Padahal jauh dari warga sekitar. Tapi akhirnya satu Sumatera hampir kena semuanya. Betul gak? Kesalahan beberapa gelintir orang, akhirnya yang menderita adalah masyarakat. Itulah dakwah makanya. Makanya jangan sampai ada orang berbuat maksiat. Lantaran ada orang berbuat maksiat, yang lain dapat. Paham gak jamaah? Orang Jakarta berbuat maksiat di puncak. Giliran banjir Jakarta kena. Iya, emang orang Jakarta juga yang berbuat maksiat. Maksiatnya di puncak, udah kena balik-balik lagi. Padahal yang berbuat maksiat kan cuma beberapa gelintir orang. Tapi Majelis Taklim kena, yang itu kena. Masya Allah, semua Masya Allah. Nah, perlunya kita dakwah syumuli. Dakwah secara menyeluruh. Ya, paham gak jamaah? Secara menyeluruh. Gitu. Semuanya kita dakwahin. Untuk dakwahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau misalnya kita lihat, kita belajar kemarin, kita belajar sekarang tentang Sumatera. Masya Allah, itu satu. Allahu Akbar. Sedih gak kita ngelihatnya jamaah? Itu sebenarnya siapa sih yang berbuat? Beberapa oknum, tapi masyarakat kena. Kita lihat sampai di atap rumah semuanya itu adalah air, dan bahkan sebagian sudah tertutup dengan lumpur dan sebagainya. Bisakah untuk diperbaiki lagi dengan waktu yang sebentar? Allahu Akbar. Andaikan dia mau kemana-kemana, adakah saudara yang bakal bisa menampung? Belum tentu. Nah, itulah yang disebut dengan musibah besar, jemaah sekalian. Bisa nggak seperti itu bakal jatuh di Bogor? Bisa. Kalau dakwahnya tidak menyeluruh. Dakwah cuma sekadar di sekitar Majelis Taklim saja. Di sekitar Embang Bogor saja. Tidak menyeluruh dakwah kita. Gitu. Dengan banyaknya dakwah, tertolak berbagai macam bala. Amin. Kita ajarin tentang Ramadan. Jangan di sekitar Empang Bogor aja pada puasa Ramadan. Kita lihat di sekitar istana, ya, Istana Bogor, di luarnya, di bulan suci Ramadan, apa yang terjadi? Apa? Oh, kakinya uncang-uncang. Bukan hanya uncang-uncang aja. Kelihatan tuh celana-celana pendeknya. Ramadan, lari-lari. Ya bu, lari-lari nggak ada masalah, tetapi auratnya kemana-mana. Muslimah, katanya muslimah, muslim. Nah bagaimana dong? Berarti dakwah kita belum menyeluruh. Ayo dakwah. Ajak orang. Kita nggak bisa seperti mereka para habaib ulama. Ya udah, minimal doain mereka. Gitu. Kita punya sekarang namanya HP. Ajak ngaji udah semuanya. Ayo ngaji setiap malam Jumat ngaji. Kita punya berapa puluh grup, udah semuanya. Ayo malam Jumat ngaji. Dan siaran langsung nih kayak gini. Kemudian kita siram, atau bukan siram. Kita kirim seluruhnya. Kita nggak mampu dakwah, tapi dengan sendirinya ketika itu kita kirim, semuanya tuh grup yang ada, mau grup manusia kek, mau grup jin kek, yang penting mereka bisa ngaji nih malam Jumat. Itu namanya dakwah. Ya jamaah sekalian. Nah bagaimana orang bisa kenal Ramadan? Banyak orang udah di Ramadan nggak kenal Ramadan.
Ya zaman sekarang udah masuk Ramadan nggak kenal Ramadan. Bahkan tinggal beberapa hari lagi Ramadan mereka nggak paham Ramadan. Wa fi fadli syahri Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keistimewaan Ramadan Rasulullah bersabda. Nih, istimewanya Ramadan dari yang lain. Ramadhanu ila Ramadana wal jum'atu ila al jum'ati was salatu ila salati mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ini 1 tahun. Dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Dari Ramadan kemarin ke Ramadan yang sebentar lagi. Wal Jum'atu ila Jum'ati, dan dari satu Jumat ke Jumat. Nah kita nih dari Jumat kemarin ke Jumat lagi nih kita. Besok hari Jumat. Ada apa yang tersembunyi dalam Jumat? Setiap tahun ada istimewanya Ramadan. Setiap minggu ada istimewanya Jumat. Wassalatu ila salati mukaffiratun. Nah di setiap waktunya itu ada istimewanya apa? Salat. Dari salat zuhur ke asar, asar maghrib, maghrib isya, isya subuh. Mukaffiratun lima bainahunna, itu adalah penebus dosa di antara Ramadan ke Ramadan berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, dari salat ke salat berikutnya, penebus dosa. Di antara itu semuanya, idza jtunibatil kaba'ir, kalau dosa besar ditinggalkan. Amin. Dari itu kalau kita tinggalkan dosa besar, itu dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi kita maghrib ya diampuni dosanya. Kalau taubat kepada Allah. Kalau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Diampuni. Kalau benar-benar kita melakukan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masuk Ramadan lagi. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan. Kita bergembira. Dari mereka diajarkan oleh baginda Rasulullah, Rajab saja sudah baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu baginda Rasulullah mengajarkan. Dari mulai malam Rajab Rasulullah udah berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Betapa rindunya Rasul. Masa kita nggak rindu? Kan pernah saya katakan ulama-ulama kita 6 bulan sebelum Ramadan sudah istiqbal Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan sudah menyambut bulan suci Ramadan. Minta air putih. Wa qala alaihi wasallam fi syahri Ramadhan. Kemudian baginda Rasulullah bersabda tentang bulan suci Ramadan. Beliau bukan cuma sekedar ngasih tahu Ramadan itu istimewa, tapi apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Karena ada orang bisa ngecap kejelekan orang, tapi nggak bisa ngasih jalan keluar. Kamu perempuan WTS, nggak benar. Tapi gimana dong? Kalau dia udah nggak jadi WTS, bagaimana? Jamaah, dia udah nggak jadi WTS, itu perempuan gimana? Kita nggak ada kelanjutannya. Tapi baginda Rasulullah tidak. Beliau nasihatin dan ada kelanjutannya. Diibaratkan beliau berdakwah tapi ada jalan keluarnya. Sementara kita dakwah nggak ada jalan keluarnya, betul gak? Kamu semuanya jangan judi. Terus gimana kalau nggak judi? Kita nggak bisa ngasih jalan keluar. Kita nggak bisa ngasih kerjaan. Kita nggak ngasih wiridan. Boro-boro ngasih wiridan. Kita baru jalan 40 malam wiridan aja udah ketemu macan udah lari. Baru 40 malam ketemu macan udah lari. Bagaimana kita mau ngasih wiridan sama orang?
Bagaimana wiridan kita mustajab kalau sendiri kita dalam penakut? Atau kita nggak tukang wirid? Kita bukan tukang wirid, ya bagaimana kita ngasih wiridan? Oke, kita nggak ngasih harta kepada orang, nggak ngasih kerjaan kepada orang. Minimal kita kasih wiridan. Ini wiridan ini, wiridan ini, wiridan ini. Masya Allah. Dengan wasilah kita menuju Allah lewat baginda Rasulullah, lewat mereka para ulama-ulama soleh, hasil semuanya. Itu kan bentuk dari wasilah. Ya, kepada Rasul dan kepada mereka para aulia, para ulama soleh. Boleh nggak? Boleh nggak? Sangat boleh. Kita nggak rajin bertawasul, nggak rajin zikir, gitu. Padahal tuh orang yang tawasul dan zikir, orang selalu tuh dia dekat dengan menjalankan titah gurunya, Allah mudahkan berbagai macam kehidupannya. Amin. Kehidupannya Allah mudahkan. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Nah, ini Rasulullah menggambarkan keistimewaan Ramadan dan apa yang harus dilakukan oleh umat. Huwa syahrus sabri. Ramadan itu adalah bulan sabar. Sabar. Berarti lah, ketika kita bulan Ramadan, banyakin sabar daripada bulan yang lain. Ini kan cerdasnya Rasulullah. Hebatnya Rasulullah. Beliau mengungkapkan tentang istimewa Ramadan dan beliau mengatakan, ayo Ramadan yang harus kita lakukan seperti ini. Ada jalan keluarnya. Jadi udah sabar aja udah. Makanya kalau misalnya ada orang bilang Ramadan panas banget, ya biarin aja orang suruh sabar. Puasa kayaknya aus, ya namanya puasa aus. Kalau nggak aus namanya nggak puasa. Betul nggak? Lapar, namanya puasa lapar. Kalau nggak lapar, nah khawatir ente nggak puasa, jangan-jangan. Itu namanya puasa haus dan lapar. Namanya puasa capek, gitu. Tapi sebaik-baik orang capek, sabar. Sebaik-baik orang yang letih, orang yang tidak makan tidak minum adalah sabar. Sabar. Sampai ada orang misalnya mau berantem sama kita bilang ini sahim. Maaf, saya puasa, jangan dah. Jangan, saya lagi puasa. Ayo berantem, ayo. Enggak puasa. Kita dijelekin orang, difitnah orang, udah anak saya mana puasa, udah terserah ente. Ente mau jalanin silakan, tapi anak puasa udah. Gitu. Enggak gimana-gimana, gitu. Wasabru thawabul jannah, sementara sabar pahalanya adalah surga. Tapi kan kita benci banget sama orang yang benci sama kita, betul gak? Orang bencinya sama kita, emang susah kita ngeluarin kebencian. Tapi harus. Orang tahu-taunya menjelekin kita, memfitnah kita, padahal kita nggak ngapa-ngapa. Benci gak kita? Benci banget. Untuk mengeluarkan rasa benci dalam diri kita itu susah. Tapi harus. Sabar, harus. Mau bilang gimana? Kita difitnah sama dia, dijelekin sama dia. Enggak ngapa-ngapa tuh. Lah hujan wala angin, jelekin kita. Udah biarin. Allah. Jadi, berarti ketika kita keluar dari Ramadan, seakan-akan kita Ramadan juga. Jangan nih sebagian orang keluar dari Ramadan, seakan betul dia keluar dari Ramadan. Makanya habis Ramadan maksiat lagi. Betul nggak? Habis Ramadan masjid sepi lagi udah. Ramenya di pantai. Di Bogor juga rame, Kebun Raya, ya kan? Di mana? Pandaran, agak jauhan ini Kebun Raya rame banget, insyaallah. Masya Allah, tuh Masya Allah. Nggak ada masalah yang seperti itu. Yang penting jangan maksiat. Ya, mau kumpul dengan keluarga, bagus. Mau tradisi kelalang keliling, bagus. Tapi jangan sampai maksiat. Apa contohnya maksiat? Pegang-pegangan udah. Iya kan? Sama ipar pegang-pegangan. Sama ipar peluk-pelukan. Waduh. Katanya habis Ramadan. Lebaran. Bukan itu namanya lebaran. Ini anak-anak remaja, cium tangan sama ya udah tua, ibu-ibu. Nggak boleh. Mau nggak apa-apa kan ibu-ibu. Bukan, siapa yang bilang nggak apa-apa ibu-ibu? Itu kan nggak boleh boleh dinikahi. Perempuan yang boleh dinikahi ya jangan dicium tanganin dong. Ini ustazah, walaupun ustazah. Ini hubabah, walaupun hubabah. Kan bukan keluarga kita. Paham nggak jemaah? Kecuali itu adalah perempuan yang nggak boleh kita nikahi.
Tuh perempuan yang nggak boleh kita nikahi, cium tangan nggak ada masalah. Ibu kita, nenek kita, adik kita, ya saudara kandung kita nggak ada masalah. Tapi sepupu kan nggak boleh. Ini sepupu pada salam-salaman. Apa ya? Anak uwa kan sepupu namanya. Satu kakek. Anak bibi batal nggak? Itunya apa? Wudunya batal. Ini kesempetan. La haula wala quwata illa billah. Capek dah tuh Ramadan. 1 bulan habis udah begitu aja. Gitu. Paham nggak jamaah? Ini kita mulai dulu dari majlis taklim kita, foto maghrib. Nggak pakai salam-salaman. Nggak apa-apa kita dibilang sombong, biarin salaman orang Sunda begini aja udah. Nggak usah pakai, aduh apalagi pelak-pelukan. Aduh. Riwah betul. Dan ini banyak, dan ini saya lihat bukan cuma sekedar di Jakarta, di kampung-kampung. Ya, jangan bilang so tahu emang ini udah kebanyakan kok so tahu lagi. Allahu Akbar. Ya, jamaah nih, tolong pertahankan Ramadan. Udah kita Ramadan malam 21. Di sini malam berapa? Malam 21 kan? Udah dari sore kita sampai malam lagi capek hilang begitu. Istimewanya malam 21. Gara-gara apa? Salaman. Cium tangan sama yang perempuan yang boleh dinikahi. Akan itu tetangga. Bukan masalah tetangga, dia perempuan. Kacau tuh. Dengerin ya jamaah. Amalkan. Gitu. Nah itu menjaga Ramadan susah. Coba di Ramadan, di Id pertama. Id pertama mungkin ramai, besoknya kan Id. Malam Id kedua, sepi aja udah. Maghrib udah mulai sepi. Isya sepi. Jangankan si maghrib dan isya. Habis kita Idul Fitri di pagi harinya, zuhur udah mulai sepi. Betul? Allahu Akbar. Tadinya Ramadan ramainya luar biasa. Asar malah pada mulai capek semuanya. Tidur semuanya. Mau bagaimana disebut dengan Ramadan mabrur. Disebut dengan Ramadan itu penuh dengan keagungan. Gitu. Agung itu harus dipertahankan. Bukan karena setannya, dia nggak kuat. Kalau setan memang setiap waktu menggoda. Kita udah tahu kita digoda, malah kita deketin setan. Itu kan kecil, salam-salaman kan kecil. Tapi dosa, perkara kecil nggak? Iya, ada adat yang benar dengan syariatul Islam wajib dipertahankan. Tapi kalau adat yang keluar dalam syariatul Islam wajib kita hindarkan. Ya, misalnya sama yang tua. Kalau laki dengan laki, sunnah. Cium tangan laki sama laki yang lebih tua. Tapi laki sama perempuan, haram. Bukan sunnah lagi, haram. Karena syariatul Islam lebih diutamakan daripada adat. Ada sebagian adat, malam takbiran malah pada judi. Apakah itu yang harus dijalankan? Itu kan adat. Enggak. Ada sebagian orang kalau lebaran Idul Fitri harus potong sapi. Waduh, kalau orang miskin bagaimana? Tidak, itu adat. Adat bersendi agama. Adat bersendi agama. Gitu. Selagi adat bersendi agama, boleh. Tapi kalau adat tidak bersendi dengan agama, wajib kita tinggalkan. Seperti tadi dikatakan adat salam-salaman dengan perempuan yang lain. Adat apa? Adat jahiliyah, bukan adat Islam. Adat ada dua, adatul Islam wa adatul kufar. Adat Islam nggak boleh salaman. Kecuali tadi saya katakan perempuan yang tidak boleh dinikahi, itu boleh salaman. Tapi kalau perempuan yang boleh dinikahi, nggak boleh salaman. Tetangga boleh dinikahi nggak? Boleh, nggak boleh salaman udah. Sama tante ini, sama ibu ini, sama walaupun sama nenek-nenek, tetap kan dia perempuan nggak? Tuh nenek-nenek. Sama nenek-nenek nggak ada masalah. Tapi saya katakan tuh nenek-nenek perempuan nggak? Ya udah. Gitu. Berapa banyak tuh kita lihat ada oknum nenek-nenek umur 80 tahun kawin sama anak muda 15 tahun. Jangan ya. Nenek-nenek artinya apa? Ada nafsu. Nggak bisa katakan nggak apa-apa sama nenek-nenek. Oh, apalagi aki-aki. Aki-aki 80 tahun
Banyak di Bogor, kawin sama anak gadis Bogor 15 tahun, punya anak 20. Yang penting apa? Apa katanya? La ilaha illallah. Emang kompor kali yang lihat Ramadan bulan sabar. Orang sholat taraweh katanya 8 rakaat, biarin kita 20 rakaat. Sabar. Ya. Biarin. Kita tetap aja jalanin apa yang sudah dari baginda Rasulullah, ada 20 rakaat. Pakai sholawatan, zikiran dan sebagainya. Hidupkan malam Ramadan dengan zikiran, dengan i'tikaf, dengan baca Al-Quran, dengan sedekah dan sebagainya. Sabar tuh. Kalau nggak sabar kan kita ketemu tempat sedikit terbahan, tidur. Nggak sabaran dia. Ya. Benar sih tidur di bulan suci Ramadan pahala. Tapi kalau kebanyakan tidur, ada sebagian orang Ramadan makin gemuk. Masya Allah. Tahu-tahu Idul Fitri ente makin gemuk, Masya Allah. Gitu. Makannya 4 kali, 5 kali. Double. Iya, dia makan biasa paling banyak 3 kali. Ini Ramadan bisa 5 kali. Gitu. Wa qala fi, kemudian Rasulullah bersabda tentang Ramadan. Awaluhu rahmah. Ramadan awal-awalnya rahmah. Ulama mengatakan awal dari malam 10, dari malam 1 sampai malam 10. Dari malam 1 sampai 10 namanya rahmah, kasih sayang Allah. Makanya orang yang betul-betul puasa di hari tersebut dan menjalankan tarawih dengan benar, dia dapat kasih sayang Allah. Amin. Dapat kasih sayang Allah. Jadi akhlaknya berubah. Dapat kasih sayang. Yang tadinya ngomongnya kasar, santun, halus. Yang tadinya tuh kasar tuh, perbuatannya jadi halus. Kan dapat rahmah Allah. Jadi di antara tanda orang yang dapat rahmah Allah, akhlaknya halus. Halus banget. Kayak diibaratkan kalau misalnya beras yang pulen. Ya, Cianjur, bukan beras Bogor. Ibaratkan beras Cianjur, pulen betul. Ya kan? Asiknya luar biasa. Akhlaknya tuh pulen banget. Adem banget, enak banget. Berarti dia udah dapat apa? Rahmah. Wow, satu maghfirah, dan pertengahan Ramadan dari tanggal 11 sampai 20 Ramadan. Tuh orang yang puasa, yang tarawih benar-benar dia bakal dapat ampunan Allah. Jadi udah nggak dosa lagi dia. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru idgun minan nar, dan akhir-akhir Ramadan dari tanggal 21 Ramadan sampai akhir adalah pembebasan dari api neraka. Sempurna orang. Keluar dari Ramadan akhlak, santun, Masya Allah, beradab. Kemudian dosanya diampuni oleh Allah dan keluar dari neraka. Kan ini hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan ini dia. Rahmah, santun, dimudahkan urusannya oleh Allah, zahir batin, dunia dan akhirat. Udah nggak punya dosa dan terjauhkan dari berbagai macam neraka. Udah ngapain lagi? Dapat Ramadan yang model kayak gitu. Amin. Wa inna Allah ta'ala yanzuru fi awali lailatin. Oh, udah jam 10. Masya Allah. Iya. Cuma ketentuan saya menjaga guru kita Habib Alwi jam 10. Ya, kita ikutin guru kita, mudah-mudahan Habib Alwi sehat walafiat dan keluarga besarnya, anaknya yang di sini, anaknya yang di sana. Maksudnya di sana yang ditarim semuanya soleh dan soleha insyaallah, dan anak-anak kita semuanya soleh dan soleha. Dan besok berangkat ke berapa hari? 5 hari. Masya Allah. Berapa bis? 1 bis. Insya Allah lindungin mereka pulang dan pergi, zahir dan batin, mustajab insya Allah. Berarti malam Jumat ada lagi kemarin sudah. Oh, ada lagi kemarin sudah. Oh, alhamdulillah. Kameramen ikut. Oh ya. Bukan kameramen, orangnya. Iya, iya, kameramen. Kalau ada kamera doang nggak ada man-nya, nggak ada gambar, nggak ada man, masya Allah. Oh, YouTuber, masya Allah.
Duitnya banyak kalau YouTuber, Masya Allah. Ya, jadi artis ya. Enggak usah dah. Jadi ngaji aja udah, jadi santri. YouTuber santri, amin. Ya, kita doakan itu semuanya Allah terima hajat Habibana Alwi dan jamaah yang besok berangkat. Jam berapa berangkat? Jam 6. Oh, Mbak subuh. Jam 6 berarti bisa makan nasi uduk dulu. Sehat walafiat pulang dan perginya. Dan kita misalnya ada jamaah yang nggak ikut, semuanya